Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita akan membuat sebuah kwitansi ya, kwitansi pembayaran otomatis di Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja langkah yang pertama, teman-teman. Kita siapkan kwitansi yang akan kita eksekusi ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kwitansi, sehingga kita tinggal insert ya, tinggal ambil saja. Nah, ini kwitansinya teman-teman. Nah, teman-teman siapkan kwitansi seperti ini, kemudian download, kemudian kita insert ke Excel-nya. Kita masukkan ke Excel sini ya. Nah, ini kwitansinya. Oke, kita sudah dapat kwitansinya. Nah, selanjutnya ini kita buat set print areanya ya. Nah, kita set seperti ini. Dari sini kita set. Oke, kita blok. Kemudian pilih back layout. Kemudian print areanya kita buat set print area. Set print area. Oke, kemudian marginnya kita buat custom margin. Itu pick-nya kita buat landscape ya. Pastikan landscape. Kenapa landscape? Karena kwitansi ini bentuknya landscape. Jadi set print area tadi ini itu fungsinya agar kwitansi ini menyesuaikan lebar kertas ya. Di saat kita akan ngeprint misalnya contoh Ctrl P ya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini, dia menyesuaikan lebar kertas. Oke, kita kembali lagi. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kwitansi oke, langkah yang kedua, teman-teman siapkan database ya. Database seperti ini. Nah, ini contoh saja, nanti database-nya menyesuaikan sesuai kebutuhannya. Di sini database-nya ada terima dari, berarti yang beli, penerima, berarti yang jual ya, penerima uangnya, kemudian jumlah uangnya berapa, kemudian kwitansinya untuk pembayaran apa, misalnya gitu ya. Nah, ini contoh saja, nanti teman-teman membuat database-nya sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya kita kembali ke kwitansi tadi. Oke, langkah yang kedua, teman-teman. Teman-teman di sini buat kita blok 3 ya. Kita blok 3 sel, kita mix ya. Nah, ini fungsinya adalah nanti kita tampilkan sebuah angka, di mana angka ini menunjukkan bahwasannya ini kwitansi ke nomor berapa gitu ya. Nah, ini bisa kita kasih warna, misalnya warna hijau atau warna biru ya. Boleh, atau warna kuning juga boleh, warna biru ya. Nah, sudah kita kasih warna, terus kemudian di sebelah sini kita kasih spin bottom-nya. Caranya menu developer ya, di sini ya. Menu developer, kemudian insert, kemudian pilih spin bottom. Kemudian kita buat spin bottom-nya di sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita sesuaikan. Oke. Nah, ini di saat kita nanti klik-klik di sini, maka di sini nanti akan muncul angka nomor urut kwitansi ini, gitu maksudnya. Oke, kemudian klik kanan di sini ya, di spin bottom ini, kemudian format kontrol. Kita klik, nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Ya kan? Kemudian current value-nya 1 udah cukup ya. Kemudian minimumnya bisa kita buat 1 juga boleh. Maksimumnya ini kita buat sesuai kebutuhan ya. Ini saya banyakin aja. Kemudian sellingnya ini bisa kita klik biar kecil. Nah, sellingnya ini kita aktif di sini ya. Kemudian kita klik di sini karena nomornya yang akan tampil di sini. Klik seperti ini. Ya kan? Terus kemudian teman-teman bisa oke. Nah, sehingga di sini muncul ya nomornya ini. Tidak kelihatan ya. Nah, kita rubah warnanya menjadi putih misalnya. Nah, seperti ini, dan bisa kita besarkan ya. Misalnya 20, 36. Nah, sehingga seperti ini nanti. Nah, oke. Nah, sekarang sudah spin bottom-nya sudah berfungsi. Nah, selanjutnya database tadi kita buat define name agar lebih mudah untuk mengeksekusi di sini. Kita kembali ke database. Database tadi ya, kita blok semua teman-teman. Kita blok semua sampai bawah ya. Oke, kalau sudah diblok semua seperti ini, kita buat define name dengan cara klik formula.
formula, kemudian pilih define name, kita klik. Nah, nanti akan seperti ini. Yang lain, misalnya data 1 ya. Data 1. Oke. Kita kasih nama tadi data 1. Selanjutnya kita kembali ke kwitansi di sini. Nah, kembali ke kwitansi, terus kemudian di sini kita bisa buat list yang akan kita masukkan ke dalam kwitansi. Berarti di sini pertama ada nomor ya. Oke, teman-teman, berarti di sini kita klik nomor. Oke, kemudian yang kedua itu telah terima dari ya. Ini telah terima dari, berarti telah terima dari. Oke. Kemudian yang ketiga di sini uang sejumlah ya. Berarti di sini tulis uang sejumlah. Kemudian selanjutnya di sini untuk pembayaran. Untuk pembayaran. Oke, selanjutnya di sini nominal ya, di ini ya. Rupiah ini berarti nominal. Berarti nominalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita isi di sini ya, nomornya adalah nomor berapa. Berarti di sini kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Jadi sama dengan VLOOKUP. Oke, terus kemudian nomornya ini berarti ini ya. Nah, kemudian kita kunci biar tidak bergeser dengan cara tekan Fn F4 atau F4 seperti ini. Sebentar. Ya, Fn4 atau F4 ya. Sehingga dia akan terkunci seperti ini. Tanda terkunci dia sudah ada tanda dolarnya seperti di atas ya, teman-teman. Oke, selanjutnya koma. Kita masukkan database tadi ya. Nah, ini data 1 ya. Tadi yang sudah kita buat di VNAME-nya data 1. Kemudian koma. Kemudian nomor ini berada di kolom keberapa? Yaitu kolom ke-1. Kemudian koma, kita pilih false. Nah, sehingganya kita enter, dia akan langsung nomor ke-1 ya, teman-teman. Nah, nomor ini kan ada di kolom ke-1 ya. Kita lihat ya database-nya. Nah, ini nomor ada kolom ke-1, terima dari itu kolom kedua, penerima, kolom ketiga, jumlah keempat, pembayaran ke-5. Oke, kita kembali ke kwitansi. Nah, selanjutnya ini fungsinya bisa kita copy saja. Kita copy ya. Bentar, ini kita copy. Kemudian kita pastekan di telah terima dari. Nah, telah terima dari itu dia ada di kolom kedua ya. Berarti ini kita rubah jadi 2. Kita enter. Budi. Kemudian uang sejumlah. Nah, nanti yang uang sejumlah ini nanti kita buat terbilang. Ya, karena ini uang sejumlahnya adalah terbilang. Nah, sehingga ini kita skip dulu. Untuk pembayaran. Ya, untuk pembayaran ini tadi ada di kolom ke-5 ya teman-teman ya. Kita copy di sini. Kemudian yang ini kita buat 5. Nah, ini ya. Kemudian nominal tadi ada di kolom, aku lupa, kita ke database. Ada di kolom ke-4 ya. Berarti di sini ada di kolom ke-4. Berarti di sini kita rubah jadi 4. Enter. Ya. Kemudian ini bisa kita rapihkan ya, misalnya agak dibesarkan dikit. Nah, kemudian bisa ditengahin ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat uang sejumlah ini dengan terbilang ya. Ini bisa kita buat account ya, ini kita klik. Ini 02 di belakang koma kita hapus saja. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, ini yang khusus ini teman-teman. Ini kan dia terbilang. Nah, terbilang ini saya sudah menyiapkan fungsinya. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi video ini. Nah, di sini ya. Nah, ini fungsinya teman-teman. Rumusnya ya. Nah, rumusnya. Cuman yang jadi perhatian, coba kita lihat di sini. Di sini F17 sama dengan 0. Ini F17 ya.
Nah, kita lihat yang di kwitansi tadi. Nah, ini letaknya adalah di S6 ya. Nah, di sini letaknya ada di S6 nominal ini. Jadi F17 ini kita rubah menjadi S6 ya, teman-teman. Caranya Ctrl H seperti ini. F17 itu kita rubah menjadi S6 ya. S6 di sini. Kemudian teman-teman bisa klik replace all. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman, karena komputer saya itu menggunakan koma bukan titik koma, ini kan titik koma ya pemisahnya. Nah, ini pemisahnya titik koma teman-teman. Nah, ini kan pemisahnya titik koma ya. Titik koma, titik koma. Nah, semua titik koma ini kita rubah menjadi koma. Tapi kalau komputernya teman-teman sudah menggunakan titik koma, maka ini sudah cukup. Nah, yang kedua, Ctrl H lagi, ini titik koma. Kemudian kita rubah menjadi koma. Kemudian replace all. Oke. Nah, selanjutnya Ctrl A ya. Kita copy. Kemudian kita paste di kwitansi tadi, teman-teman, di sini ya. Kita pastekan di sini seperti ini, kemudian kita enter. Nah, maka di sini terbilangnya sudah secara otomatis akan muncul sesuai dengan nominal ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ini ke dalam kwitansi ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya teman-teman masuk ke insert, kemudian kita pilih shape ya, kita pilih yang ini. Pilih yang apa? Kotak tadi ya. Yang shape, kemudian kotak. Kita buat di sini misalnya. Oke, kemudian kita lihat di sini formulanya. Formulanya itu adalah yang pertama adalah kita mau letakkan nomor. Berarti di sini ya, klik sama dengan, kemudian kita klik nomor ini. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini nomornya akan tampil teman-teman ya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Size-nya bisa kita besarkan misalnya 20 ya. 20, tadi 20 ini. Nah, sehingganya ini 20. Nah, seperti ini. Terus kemudian ini bisa kita letakkan di sini. Letakkan di sini dan kemudian ini kita klik 2 kali. Shape formatnya ini kita buat yang ini. Nah, terus kemudian shape outline-nya kita no. Shape fill-nya kita buat no. Nah, sehingganya dia nomor 1 akan tampil di sini. Begitu kita rubah, dia akan berubah juga nomor 2 ya. Kita rubah nomor 3, dia berubah ke nomor 3, 4, dan seterusnya. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya yang telah terima dari juga sama seperti nomor 1 ini teman-teman. Ya, sama. Jadi insert, save, kita pilih yang ini. Kita buat di sini. Ya, kemudian di ini masih aktif ya, di sini formulanya. Klik sama dengan kita buat sama dengan kita klik yang terima dari ya, Budi. Kemudian kita enter. Maka di sini otomatis akan tampil namanya sesuai dengan ini. Kemudian ini size-nya kita buat 20 seperti tadi ya. 20 seperti tadi. Kemudian kita letakkan di sini. Ini tadi 20 ya. 20. Oke, kita letakkan di sini. Ini bisa kita sesuaikan. Nah, kita panjangkan lagi segini ya. Terus kemudian ini shape formatnya ini kita buat no. Ini kita buat no juga. Ya, jadi dia akan nanti seperti ini. Kemudian uang sejumlah juga sama seperti tadi ya. Kita insert lagi, save, terus kemudian kita buat seperti ini. Kemudian di sini ini masih aktif ya. Ini masih aktif di formulanya, klik sama dengan, kemudian kita klik uang sejumlah uang ya. Kemudian kita enter. Nah, kita bisa letakkan di sini. Ini bisa kita kecilkan. Oke. Nah, terus kemudian ini juga bisa di size-nya ya seperti tadi. Mungkin ini bisa kita buat 16. 16 ya. Oke.
Terus kemudian ini save format, kita outletnya dibuat no outlet, not outline ya, kemudian no fill. Nah, terus kemudian selanjutnya untuk pembayaran apa? Ya, seperti tadi ya, insert, save. Kemudian di sini formulanya sama dengan ini, kita klik untuk pembayaran apa, kita enter. Nah, bisa kita letakkan di sini. Oke, terus kemudian size-nya seperti tadi bisa dibesarkan ya, misalnya 16. Oke, terus kemudian ininya no, ini juga no ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan seperti ini. Nah, oke, selanjutnya di sini rupiahnya ya, seperti tadi. Di sini formulanya sama dengan kita klik rupiah, enter. Kemudian kita tarik, letakkan di sini. Oke, ini kita bisa besarkan size-nya. Misalnya di sini kita buat 20. Ya 20 ya. Nah, 20 seperti ini ya. Nah, ininya kita buat no, no. Nah, sehingga nanti akan seperti ini. Oke, terus kemudian di sini tanggalnya juga bisa disesuaikan. Misalnya database-nya di sini perlu tanggal ya, karena belum ada tadi. Nah, kita buat tanggalnya, teman-teman. Misalnya di sini tanggal. Atau oke, bisa tanggal ya. Terus kemudian misalnya tanggal 10 November 2026 ya. Ini misal contoh saja. Dan seterusnya. Nah, nanti ini bisa kita buat juga di sini ya. Ini tambahan. Nah, misalnya di sini tanggal. Jadi tanggalnya ini sama dengan kita bisa menggunakan VLOOKUP. Terus kemudian seperti tadi ya. VLOOKUP ini angka 1 ini. Kemudian kita kasih tanda dolar ya. Gunanya adalah untuk mengunci agar tidak bergeser. Kemudian koma, tabel array-nya adalah database ini ya, teman-teman. Kita blok aja semua. Seperti ini. Kemudian koma. Ini tanggal ini ada di kolom ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti koma 6, teman-teman. Di ini ya. Koma 6. Kemudian koma, kita buat false. Tutup kurung, enter. Nah, sehingganya di sini tanggalnya dia otomatis ya. Terus kemudian teman-teman tinggal buat lagi seperti tadi di sini untuk meletakkan tanggal. Tadi ketinggalan ya tanggalnya, sehingganya terakhir eksekusinya. Nah, ini kemudian di sini sama dengan adalah tanggal. Oke. Kita letakkan di sini. Oke, bisa kita besarkan size-nya, teman-teman. Misalnya 14 ya. 14. Oke, seperti ini. Kemudian save format, ini kita buat no, ini kita buat no. Seperti ini ya. Nah, ini misalnya kalau ada tempatnya juga, tadi lupa ngasih tempat, di database-nya tinggal kita rubah ya. Ini kan hanya tanggal saja, tidak ada tempatnya. Nah, ini bisa kita rubah, misalnya di sini tempatnya adalah Jakarta ya. Jakarta, 10 November, O-nya kurang. Enter. Nah, di sini juga akan merubah ya, Jakarta 10 November. Dia otomatis akan mengikuti database yang kita rubah. Nah, oke, sekarang sudah jadi ya. Nah, sekarang sudah jadi, tinggal misalnya mau ditambah lagi di sini adalah tanda tangan atau dan semacamnya, itu bisa ditambah seperti kita nambah yang tanggal tadi ya. Ini sudah jadi teman-teman. Nah, sehingganya begitu kita klik-klik ini ya, dia akan merubah sesuai dengan
nomor urut daripada database. Ini kenapa di sini masih kosong? Karena belum terisi. Nah, misal contoh kita isi ya, yang kedua kita ke isi misalnya Andi ya. Yang menerima adalah masih Joko ya. Jumlahnya adalah 10 juta misalnya. Terus kemudian ini untuk DP perumahan subsidi. Kemudian transaksinya misalnya ada di Surabaya. Ya. Surabaya. Misalnya 12 Oktober 12 Desember 2026. Oke. Nah, kita lihat ya di kwitansi kalau kita rubah jadi nomor 2. Nah, maka sudah sesuai dengan yang tadi ya, Surabaya 12 Desember 2026. Nah, ini teman-teman tinggal print kalau sudah begini ya. Nah, tinggal Ctrl P. Nah, dia tinggal print sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Oke, kalau ini misalnya mengganggu, teman-teman ini bisa kita hide, klik kanan, kita hide seperti ini. Nah, sehingga tinggal seperti ini ya. Tuh. Baiklah teman-teman, demikianlah cara mudah untuk membuat sebuah kwitansi otomatis di Microsoft Excel. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan teman-teman sehingga membantu pekerjaan teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.